Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan yang hari ini akan kita baca dari Amos pasal 4 ayat 4 sampai 5, mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang selalu mau menuntun kami menjalani hidup ini. Berbicaralah, tuntunlah kami dengan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amos 4 ayat 4 sampai 5 firman-Nya. Ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat. Ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Jangan munafik, tetapi beribadahlah dengan tulus. Pada waktu dulu, mungkin juga hingga sekarang, ada orang atau kelompok orang yang beragama tetapi tidak beriman atau tidak percaya Tuhan. Nampak sungguh-sungguh beribadah dengan segala atribut yang menyolok, tetapi sebenarnya tidak menyembah Allah. Juga tidak percaya dengan kuasanya. Agama itu dengan segala kegiatannya hanyalah alat untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Agama dan beribadah hanya untuk mencapai tujuan. Ada maksud yang hendak dicapai dengan menggunakan agama tersebut. Mereka juga berusaha untuk merekrut anggota untuk menjadi pengikutnya. Anggota yang diajak itu beribadah juga dipakai untuk menjadi alat dari tujuannya. Seringkali anggota itu tidak tahu tujuan kegiatan yang diikuti selain pimpinannya. Hal seperti itu tidak hanya ada pada kelompok agama tertentu, tapi juga ada atau bisa terjadi juga di agama manapun. Di agama Kristen dan agama lainnya ada seperti itu. Loh kok bisa? Ya begitulah yang terjadi. Nah, pembacaan Alkitab firman Tuhan yang tadi kita dengar itu adalah bagian dari kecaman Nabi Amos terhadap kehidupan beragama bangsa Israel. Waktu itu nampak dari luar bahwa umat itulah umat yang beribadah. Mereka rajin mengunjungi tempat ibadah seperti Betel, Gilgal. Betel dan Gilgal itu adalah dua tempat ibadah yang ada di Israel Utara. Mereka juga tidak lupa membawa persembahannya. Ada korban sembelihan pada waktu pagi. Ada korban syukur dari roti tidak beragi. Ada persembahan persepuluhan. Ada persembahan-persembahan sukarela. Semua itu mereka berikan dengan rajin. Dan diberitakan, disiarkan. Bahkan tadi kita baca di ayat yang kelima dikatakan bahwa membawa persembahan dan melakukan berbagai kegiatan keagamaan itu merupakan hal yang disukai oleh umat itu. Lalu apa masalahnya? Mengapa mendatangi Betel untuk beribadah itu disebut melakukan perbuatan jahat? Bahkan ke Gilgal, beribadah ke Gilgal disebut memperhebat perbuatan jahat. Rupanya Amos menilai bahwa walaupun umat itu senang mengikuti upacara agama, senang ke tempat ibadah di Betel maupun di Gilgal, tapi hidup mereka sehari-hari tetap tidak taat kepada Tuhan. Menurut Amos, tetap hidup di dalam dosa, tetapi memberi persembahan-persembahan termasuk persepuluhan, itu menambah dosa. Karena memberi persembahan, termasuk persembahan persepuluhan, berarti menyerahkan diri pada pimpinan Tuhan
Dan biarlah Tuhan yang menuntun dan mengarahkan hidup dari orang yang membawa persembahannya itu. Rajin membawa persembahan, tetapi tetap menyembah ilah-ilah atau dewa-dewa lain. Juga hidup dengan tidak adil kepada sesama. Itu kejahatan di mata Tuhan. Nah, Amos tidak membenci ibadah ritual seperti ke gereja atau ke tempat ibadah yang di Israel Utara itu ke Betel atau ke Gilgal itu. Tetapi motivasi beribadah itu harus diluruskan. Salah bila beribadah kepada Tuhan tetapi tetap menyenangi keinginan duniawi. Itu menjadi kekejian bagi Tuhan. Menurut Amos, Allah hanya menerima orang yang mengasihi Dia dan yang juga berjalan di jalannya. Rupanya umat Israel pada waktu itu senang beribadah, tetapi hanya formalitas. Mereka tidak sungguh-sungguh beribadah. Ada maksud lain, tidak tulus mereka beribadah. Saudara-saudara, judul dari perikop bacaan kita Alkitab Firman Tuhan pada hari ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Loh, mengapa disebut jahat? Disebut jahat karena itu bukan untuk menyembah Tuhan, tetapi untuk menyenangkan diri sendiri. Supaya bila dilihat oleh orang lain, ia dianggap taat kepada Tuhan. Padahal tidak. Bahkan berharap bila dilihat orang lain, menjadi dihargai dan dihormati. Karena itu, maka persembahannya disiarkan, atau diberitakan, atau diumumkan, supaya orang lain tahu. Dan menganggap dia hebat dan saleh. Padahal tidak. Seharusnya beribadah itu untuk menyembah Tuhan. Menyembah dan menaati kehendaknya. Tetapi yang terjadi bukan. Yang terjadi adalah untuk kesenangan, untuk mendapatkan keuntungan, untuk dihormati. Lebih dari itu, walaupun rajin beribadah dan membawa persembahan, tetapi dalam kehidupannya sehari-hari berbuat jahat di mata Tuhan, yaitu dengan bertindak tidak adil kepada sesama, hanya memikirkan diri sendiri. Orang-orang lemah dan miskin ditindas. Padahal ibadah sejati adalah memperhatikan orang-orang lemah dan yang berkekurangan. Ibadah yang benar bukan hanya pada hari tertentu dan di tempat tertentu saja, melainkan dalam seluruh kehidupan dan dimanapun berada, harus menyembah dan memuliakan Allah. Artinya harus melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, kita sudah lebih dari 2 bulan, sudah mau 3 bulan beribadah tidak di gedung gereja, melainkan di rumah-rumah saja. Tentu kita semua sudah rindu beribadah di gedung gereja kita. Semoga tidak lama lagi kita dapat beribadah di gedung gereja. Tetapi tentu harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Tetapi walaupun tidak atau belum beribadah di gedung gereja, kiranya kita tetap sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Apalagi tadi kita dengar bahwa beribadah yang dikehendaki Tuhan itu bukan hanya di gedung gereja atau tempat ibadah seperti di Betel dan di Gilgal saja. Dan juga tidak hanya pada waktu-waktu tertentu saja, seperti hanya pada hari Minggu atau hari Rabu dalam ibadah keluarga, atau hari Jumat atau sesuai jadwal untuk ibadah pelayan kategorial. Tetapi di semua waktu dan tempat kita harus beribadah kepada Tuhan. Artinya setiap saat
Dan di mana saja kita berada, harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tentu tidak berarti bahwa beribadah ke gedung gereja atau ke Betel dan ke Gilgal tadi itu salah. Tidak. Yang salah itu kalau ke tempat ibadah itu untuk tujuan lain. Untuk tujuan tertentu agar dianggap hebat dan saleh tadi. Melainkan harus untuk tujuan memuji, memuliakan nama Tuhan. Demikian juga tentu tak salah membawa persembahan. Bahkan kita harus membawa persembahan kepada Tuhan. Itu perintahnya. Itu firman Tuhan. Kita harus membawa persembahan persepuluhan kita. Kita harus membawa persembahan syukur kita. Kita harus membawa persembahan sukarela kita kepada Tuhan. Tetapi itu pun tidak cukup. Tidak cukup dengan itu. Bersamaan dengan itu, kita harus mempersembahkan hidup kita. Kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Artinya, hidup dan perbuatan kita sehari-hari hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kita harus hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita di tengah dunia ini. Kita harus selalu hidup bertindak adil dan benar. Yang terjadi pada waktu itu, pada waktu zaman Nabi Amos itu adalah rajin beribadah ke rumah Allah di Betel dan di Gilgal. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka bertindak tidak adil dan tidak benar kepada sesamanya. Terlebih kepada orang miskin dan lemah. Mereka menikmati kekayaan. Sementara orang lain miskin dan merana, susah dan lemah. Karena itu Amos menyerukan, biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Itu di Amos pasal 5 ayat 24 tertulis. Nah, sebagai umat Tuhan zaman sekarang, tugas kita adalah hidup berkenan kepada Tuhan, yaitu dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Artinya berpikir dan bertindak untuk kebaikan sesama. Dengan mengusahakan kebaikan sesama, sebenarnya juga untuk kebaikan kita. Karena kalau kita memikirkan kebaikan sesama, kebaikan orang lain, seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, maka Tuhan pastilah memikirkan kebaikan kita. Tuhan ingin kita beribadah dengan baik dan benar di hadapannya, yaitu memperhatikan sesama demi kemuliaannya. Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang berfirman bagi kami. Bimbing kami mengerti dan melakukannya. Beribadah dengan benar. Dengan melakukan perbuatan yang berkenan kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Terlebih memperhatikan orang lemah dan berkekurangan. Apalagi seperti sekarang ini banyak orang lemah dan berkekurangan. Mampukan kami menolong mereka. Dan tolong juga mereka yang lemah dan berkekurangan itu, supaya mendapatkan kekuatan dan keyakinan bahwa Tuhan perhatikan mereka. Bimbing kami semua bekerja sama memuliakan nama-Mu. Terpujilah Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian.